Ini Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman, bini'matil islam, bini'matil hidayati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang mulia para ayahanda, para ibunda, wabil khusus alim ulama, segenap pengurus BKM, bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Babus Salam yang juga saya hormati, dan insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita ke haribaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat atasnya, insyaAllah tatkala di yaumul qiyamah nanti, kita semua beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-18 Ramadan, 18 Pak ya. Ke-18 Ramadan ini materi daripada tausiah kita yakni keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yakni ayat 1 dan kemudian ayat 2, yang mana Allah katakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang mana Allah katakan di sana Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang mana kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang kemudian merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah katakan. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk keselamatan hidup di dunia
dan keselamatan hidup di akhirat. Al-Quran ini merupakan petunjuk untuk kita, tuntunan kita bagaimana agar kita selamat hidup di dunia dan kemudian agar kita selamat hidup di akhirat. Inilah Al-Quran kalamullah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Rasul mengatakan afdali ibadati ummati qiraatil Quran. Yang mana Rasul katakan bahwasanya ibadah yang paling baik bagi umatku itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa seperti ini Rasul katakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Ibadah atau amalan yang paling baik itu bagi umatku adalah membaca Al-Quran, kata Rasul. Karena ketika kita adalah orang yang suka membaca Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran, maka Allah berikan banyak keutamaan-keutamaan kepada kita. Yang pertama, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, yakni Allah akan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang yang membaca Al-Quran. Makanya Rasul katakan bukanlah alif lam mim itu aku katakan satu huruf, melainkan alif harfun, lam harfun, min harfun. Artinya lam itu satu huruf, dan setiap satu huruf maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Dan ketika kita di bulan Ramadan membacanya, Allah lipat gandakan lagi menjadi 70 kali lipat. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca alif lam mim 3 kali 70, itulah pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ketika di luar daripada bulan Ramadan, setiap satu huruf Allah ganjar 10 kebaikan. Oleh karenanya bagi kita yang sering membaca Al-Quran, tidak perlu banyak-banyak bu, enggak perlu satu halaman setiap hari, 2 baris aja pun kita rutinkan tiap hari, udah lu alhamdulillah. Kalau kita hitung sudah berapa huruf, ketika kita kalikan sesuai dengan janji Rasul, maka sudah beribu-ribu pahala yang kita dapatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul katakan bahwasanya keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Jadi bagi ibu-ibu yang saat ini galau karena bapak-bapak kurang memberikan setoran setiap bulan dikarenakan situasi pandemi COVID-19 ini, banyak-banyak baca Quran. Jangan banyak-banyak ngomel sama bapak. Kok berkurang setoran pak? Nah, supaya tenang hati, baca Quran. Kemudian kepada anak-anak remaja yang lagi galau hatinya, baca Quran. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian bagi kita bapak-bapak yang mungkin penghasilan kita selama situasi dan kondisi saat ini berkurang, kita jangan galau, kita jangan terlalu risau. Mari kita baca Al-Quran. Karena apa? Karena dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kita. Manakala hati kita tenang, maka pikiran kita akan jernih. Manakala pikiran kita akan jernih, maka insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti besar diridhoi Allah, kecil pun ketika diridhoi Allah, maka itu akan cukup buat kita. Apalah artinya besar yang kita dapatkan, banyak yang kita dapatkan, namun keberkahannya tidak ada Allah berikan, maka ibaratnya kata orang, uang setan dimakan hantu. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua,
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, Rasul katakan, bagi rumah yang penghuninya sering membaca Al-Qur'an di dalamnya, maka para malaikat akan datang berkunjung ke rumah itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering membaca Al-Qur'an, mungkin di rumah kita atau di mana, yang penting penghuni rumah itu adalah orang yang sering membaca Al-Qur'an, yang cinta kepada Al-Qur'an, maka rumahnya akan didatangi oleh para malaikat. Salah satunya malaikat rahmat. Bayangkan Bu, kalau sudah datang malaikat rahmat ke rumah kita, maka insya Allah rahmat Allah akan bercucuran ke rumah kita. Maka yang pertama mungkin Allah berikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan rumah kita bayti jannati. Ini yang paling utama. Banyak kita melihat orang saat ini serba berkecukupan, harta melimpah ruah, mobil 3, rumah mewah banyak, namun di dalam rumahnya tidak ada ketenangan. Sang ibu pulangnya jam 11 malam, sang bapak pulangnya jam 1 malam, sang anak pulangnya jam 3 pagi. Bayangkanlah Bu. Karena apa? Karena semua sibuk dengan mengumpul harta kekayaan sehingga lupa kepada Allah. Tanggung jawab seorang istri bagaimana menurut Islam, tanggung jawab seorang suami bagaimana menurut Islam, tanggung jawab seorang anak bagaimana menurut Islam, itu sudah diabaikan. Akhirnya apa? Akhirnya ibu sibuk mencari uang, bapak sibuk mencari harta, anaknya sibuk narkoba, hancur rumah tangga kita. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari rumah tangga kita, di rumah kita, kita sebagai penghuninya, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Karena insya Allah keberkahan Allah akan berikan di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang keempat, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran itu, Rasul katakan bahwasanya surga cinta kepada orang yang suka kepada Al-Quran. Surga merindukan orang yang cinta kepada Al-Quran. Bayangkan Bu, ketika ibu punya anak merantau jauh di negeri seberang, 10 tahun sudah enggak pulang, rindu enggak Bu? Rindu Bu ya, rindu. Begitu dia pulang, waduh luar biasa. Makanan apalang yang paling ia suka disiapkan, tempat tidur yang paling bagus disiapkan, semua serba disiapkan. Kenapa? Karena orang yang kita rindukan datang ke tempat kita. Begitulah kita, ketika kita dirindukan oleh surga karena kita adalah ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, maka begitulah kita nanti ketika kita masuk ke dalam surga, dirindukan oleh surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu orang yang dirindukan surga itu adalah talil Quran, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran. Oleh karenanya mari kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita agar kiranya mereka cinta kepada Al-Quran, agar mereka menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Maka insya Allah manakala mereka cinta kepada Al-Quran, suatu ketika nanti tatkala di yaumul akhir mereka menjadi tamu yang mulia oleh surga, maka kita sebagai orang tua juga nanti akan menjadi tamu yang mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang anak yang hafiz Quran itu Allah berikan 10 baginya untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Yang pertama ayah dan ibunya, dia bisa menariknya masuk ke dalam surga. Kemudian abang kakaknya bisa dia tarik ke dalam surga. Karena apa? Karena orang yang hafiz Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Allah berikan
kelebihan untuk menarik 10 dari keluarga terdekatnya, terutama kita sebagai orang tua. Dan kemudian Allah berikan kebesaran, yakni Allah berikan mahkotanya kepada kita sebagai orang tuanya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari diri kita. Ketika kita sebagai orang tua, kita sering mencontohkan ketika habis sholat kita baca 2 ayat atau 3 ayat, maka ketika ini diperhatikan anak kita, maka mereka akan mengikut kita. Namun sangatlah tidak mungkin ketika kita menyuruh anak kita untuk rajin membaca Al-Quran, untuk rajin belajar Al-Quran, untuk rajin menghafal Al-Quran, untuk cinta kepada Al-Quran, sementara kita orang tuanya tidak pernah dilihatnya membuka Al-Quran, maka ini tidak akan mungkin terjadi. Maka agar anak dan keturunan kita menjadi anak yang soleh, mari kita sebagai orang tua memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Dengan demikian, insya Allah dengan contoh yang kita berikan akan mempermudah kita mendidik dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan setelah ceramah ini, setelah Ramadan ini, kecintaan kita kepada Al-Quran semakin bertambah. Ketika tidak bertambah, maka kita adalah orang yang merugi, kata Rasul. Kalau hari ini sama dengan hari semalam, kita adalah merugi. Hari ini harus lebih baik dari hari yang semalam. Begitulah kita agar menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin wal hadirat atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.